Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ziki Eka Yatna, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi kelas malam dengan nomor induk mahasiswa 213103700057. Dengan ini, perkenankan saya untuk memberikan penjelasan terkait topik yang akan saya bahas mengenai strategi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, yang menjadi alasan saya untuk mempresentasikan topik ini karena setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya, mari simak pembahasan dari saya. Masuk ke struktur materi. Yang pertama, itu bab 1 yang berisikan pendahuluan. Isinya tentang latar belakang dan juga rumusan masalah. Bab kedua, yaitu pembahasan yang berisikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dan perkembangan ilmu. Terakhir, masuk ke bab 3 yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Setelah itu, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja nilai-nilai Pancasila dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan? Dan yang kedua, jelaskan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan ilmu. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila dan perkembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang berarti, hal tersebut mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri, yang berarti hal ini mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, yang berarti menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu. Ini dia pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan juga tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu hal-hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Derajat rasionalitas yang tinggi digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan juga terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan IPTEK di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan juga tekad yang kukuh, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi akal, rasa, dan juga kehendak. Akal merupakan potensi rohania manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis, dan kehendak berhubungan dengan bidang moral atau etika. Seperti yang kita tahu, ini adalah lambang dan juga isi dari sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya masuk ke bagian penghujung dari pembahasan saya kali ini, yaitu bab ketiga, penutup. Di sini saya sudah menyimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar atau pedoman dalam menjalankan urusan kenegaraan Indonesia. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Maksud dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di sini, dari sekian banyak fungsi Pancasila, Pancasila juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu yang semakin hari semakin kompleks. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mencakup nilai-nilai ketuhanan, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara yang logis dan tidak logis, serta mengklasifikasikan antara rasa dan akal. Selanjutnya yaitu kemanusiaan, yang menuntun para kaum berilmu kepada arah pengendalian berilmu, dan juga persatuan, yaitu memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat perkembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dan terpelihara. Terakhir, masuk ke bagian saran, makalah ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk perkembangan lebih lanjut, saya menyarankan kepada pembaca agar lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan juga lebih mengkaji ilmu-ilmu dengan maksud untuk membangun kehidupan tanah air. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.